Monitor mini LED cakep dari MSI, apakah performance-nya secakep tampilannya? Halo, saya Jun. Penjelasan tentang mini LED udah saya bahas di video sebelumnya. Kali ini adalah murni ngetes apakah teori saya di video kemarin beneran terjadi atau enggak. Apakah monitor mini LED ini bisa mendekati OLED atau sebenarnya kastanya masih mepet-mepet LED. Saya langsung praktekin tes monitor mini LED MSI MPG 274UR DFW E16M. Saat video ini dibuat harganya ada di kisaran 7,6 sampai 8 jutaan. Yang pengen mending-mendingin dengan harga mini LED lain macam punya Xiaomi G Pro 27i misalkan yang mepet 5 juta atau AOC yang nggak sampai 4,5 juta, ini kayaknya agak susah kali ya. Karena baik punya Xiaomi maupun AOC walaupun 27 inch, resolusinya cuma 2K dan refresh rate-nya maksimum cuma 180 Hz. Bahkan punya AOC harganya lebih murah karena panelnya pakai VE bre. Jadi secara positioning harga dengan mini LED lain udah termasuk oke banget lah ya. Dari fisik dan fiturnya dulu, MSI MPG 274UR DFW E16M ini punya desain yang terlihat mewah banget. Warna dominannya putih kalau dilihat dari belakang, sampai kaki dan base stand-nya juga putih. Bahkan power adapter dan kabel-kabelnya juga putih bre. Ditambah lagi bagian belakangnya ada RGB lighting yang certified Windows Dynamic Lighting. Warnanya bisa diatur lewat settingan Windows dan bisa disinkronisasi dengan device lain yang kompatibel. Jadi buat kita yang posisi monitornya mepet tembok, kayaknya perlu mempertimbangkan untuk dirubah ya kalau pakai monitor ini. Dipasang kayak meja kantoran aja biar kelihatan belakangnya. Cakep soalnya bre, sayang kalau nggak dipamerin ya kan. Monitor ini udah full ergonomis, height adjustment, tilt, pivot, dan swivel dengan mekanisme pengaturannya terasa smooth banget, nggak berat sama sekali. Desain layarnya bezel-less dipadu dengan desain kaki dan base stand-nya membuat monitornya terkesan mewah dan minimalis. Pengaturan OSD menggunakan satu buah joystick di bagian tengah. Connectivity standar ada satu DisplayPort 1.4A, 2 HDMI 2.1, USB Type B out untuk jadi 2 USB-A pass-through, satu audio jack 3,5 mm, dan yang paling asik, satu USB-C yang support display dan power delivery 96 watt. Favorit saya nih karena laptop bisa langsung colok sini untuk multi display sekaligus ngecas. Spesifikasi menggunakan panel Rapid IPS resolusi maksimum 3840x2160 dengan refresh rate maksimum 160 Hz di 4K dan 320 Hz di Full HD yang dengan fitur dual modenya bisa diganti dengan satu klik. Backlight mini LED yang bisa dibagi menjadi 1152 local dimming zone, berarti cahaya tiap LED-nya bisa dikontrol masing-masing. Response time 1 milisecond MPRT dan diklaim 0,5 milisecond gray to gray. Nanti akan kita buktikan. Color gamut maksimum 100% Adobe RGB atau setara 98% DCI-P3 dan 140% sRGB. Dan udah support HDR 1000. Maximum brightness pada mode HDR bisa mencapai 1000 nits. Ditambah dengan quantum dots layernya yang bikin tampilan warna menjadi jauh lebih cerah. Dilengkapi dengan konsol mode dengan VRR dan ALLM, variable refresh rate dan low latency mode, serta fitur HDMI CEC yang membuat monitornya bisa mati dan nyala mengikuti konsolnya. Oh iya, untuk pemain FPS, fitur crosshair di monitor ini udah pakai AI. Dia bisa berubah warna mengikuti background yang ditampilkan untuk memastikan crosshair-nya tetap kelihatan. Termasuk fitur optic scope yang membuat bagian tengah layar tempat crosshair tadi bisa di zoom sampai 4 kali. Gak perlu sniper lagi untuk snipe bre. Sekarang kita lihat performance-nya. Kita mulai dari hal terbaik dari monitor ini yang langsung bisa kita lihat. Kualitas gambar yang ditampilkan memang beneran terasa jauh dari LED biasa. Dan ini paling bisa dirasakan kalau kamu lihat side by side sama monitor lain yang bukan mini LED kayak gini. Warnanya lebih cerah, hitamnya terasa lebih gelap, dan tadi kontrasnya bagus banget. Perbedaan warna satu dan sebelahnya lebih terasa. Tapi yang unik bahwa sebenarnya secara angka hitamnya monitor ini masih jauh dari hitamnya OLED yang gelap sempurna. Dan ini adalah berkat local dimming dari ribuan mini LED-nya. Ini terlihat waktu saya coba ukur mode sRGB bawaan monitornya. Settingnya udah cukup bagus sebenarnya. Cuma di sini brightness-nya di set agak gelap, gak sampai 74 nits, hanya sedikit di atas batas minimum standar. Tapi di sini black-nya bisa 0,08. Ini setara dengan monitor LED IPS yang panelnya bagus. Karena kalau yang biasa aja, black terendahnya biasanya lebih dari 0,1. White balance-nya udah natural di 6500 Kelvin. Gamma walaupun udah sempat nyentuh 2,2 tapi masih kurang konsisten, tapi gray balance-nya udah bagus banget. Dan akurasi warna bawaannya juga sudah sangat baik, dimana hanya ada 2 warna yang lebih dari 3 delta E tapi masih masuk toleransi. Tentu saja kalau dikalibrasi bisa jadi lebih bagus lagi ya, apalagi 73 nits itu buat saya terlalu gelap. Jadi saya kalibrasi sesuai dengan standar mata saya dan ruangan saya 100 nits D65. Terukur brightness akhir mepet 100 nits dengan black levelnya jadi
menjadi 0,1 yang menghasilkan kontras rasio hampir 900:1. White balance terlihat agak tinggi tapi nominalnya masih 6500 Kelvin dan masih sangat rapi. Gamma juga jadi lebih konsisten di 2,2 dengan gray balance juga masih sama bagusnya. Bedanya kali ini akurasi warnanya jadi lebih bagus dengan average 0,26 dan terjauh hanya 1,7 delta E. Color gamutnya juga udah oke banget. Volume maksimum 163% sRGB, 113% Adobe RGB dan 116% DCI-P3. Dan yang bikin semakin luar biasa adalah uniformity-nya. Luminance udah konsisten di seluruh bagian panel, demikian juga dengan warna. Di semua area udah sangat konsisten. Kemudian flicker, MSI MPG 274U RDFWE 16M ini punya mode MPRT. Dalam kondisi default saat MPRT-nya tidak aktif dan setting brightness 16% di 100 nits tadi, deviasi terang gelapnya hanya 17%, ditambah frekuensinya yang sangat tinggi, kemungkinan lebih dari 2000 Hz. Artinya monitornya sangat aman untuk para pengguna yang sensitif. Potensi pusing mual saat pakai monitor ini hampir tidak ada. Kalau dinaikin lagi brightness-nya jadi 50%, flickernya semakin berkurang lagi. Deviasinya turun jadi hanya 6,5% aja. Jadi jauh lebih aman lagi. Tapi begitu MPRT nyala, deviasinya langsung melonjak sampai 5500% pada brightness 50%. Frekuensinya mengikuti refresh rate saat pengukuran 320 Hz dengan response time menjadi tepat 1 milisecond. Tapi karena full cycle-nya 3,2, jadi sebenarnya kita lebih banyak melihat sisipan warna hitam dibandingin gambar aslinya. Jadi boleh dibilang ini adalah respons palsu kali ya. Kalau kamu cari gambar bergerak yang beneran enak dipandang, matiin aja MPRT-nya dan kejar gray to gray dengan mencari settingan overdrive yang tepat. Pada mode 4K 160 Hz, overdrive normal, responsnya udah cukup bagus, tercepat 2 milisecond dan average hanya 4,76. Pakai faster lebih bagus lagi, tercepatnya jadi 1,4 milisecond dan average jadi 3,31. Overshoot-nya udah mulai muncul di sini tapi masih dalam taraf wajar, belum mengganggu. Average error cuma 7 RGB dengan angka yang mengkhawatirkan hanya 12% aja. Tapi jangan naik ke faster karena gambarnya jadi kurang bagus, bre. Kita lihat yang kiri adalah setting overdrive normal, terlihat ada ghosting tipis yang udah mulai hilang di gambar tengah saat overdrive-nya dinaikin ke fast, dimana seperti yang udah saya sebut tadi, overshoot-nya, inverse ghosting-nya masih tidak mengganggu. Tapi di gambar kanan, faster, terlihat inverse ghosting udah muncul di semua UFO. Mode Full HD 320 Hz lebih asik lagi ternyata. Overdrive normal dan fast-nya angkanya hampir sama persis kayak 4K 160 Hz, tapi yang luar biasa ada di mode faster, di mana response time-nya menjadi 1,1 milisecond tercepat, hampir menyamai OLED yang bisa 0, dan average-nya juga nggak sampai 3 milisecond. Dan yang lebih gilanya lagi, masih bebas overshoot. Ini kali pertama saya ngetes monitor pakai setting overdrive tertinggi dan hasilnya adalah yang paling bagus. Penampakannya kayak gini nih, ghostingnya nyaris hilang dan beneran tanpa inverse ghosting. Luar biasa. Jadi untuk overdrive di 4K 160 Hz pakai yang fast aja. Tapi kalau ganti ke mode Full HD 320 silahkan pakai setting tertinggi faster. Ini gambarnya jadi paling bagus. Itu dia tadi MSI MPG 274U RDFWE 16M. Secara angka performance yang muncul ternyata dia memang masih masuk kategori LED. Ya jelas lah karena memang LED cuma ukurannya aja yang lebih kecil. Tapi secara visual memang gak bisa dibantah dia kelihatan bening banget, jauh lebih bening dibandingin monitor LED biasa. Semuanya berkat fitur local dimming yang jauh lebih baik dan quantum dots layernya yang bikin gambar terlihat jauh lebih cerah. Tinggal gimana posisi harganya kalau dibandingin sama monitor 27 inci 4K refresh rate tinggi tapi LED biasa. Skyworth H27G10U yang agak miring harganya 4,5 jutaan, 27 inch 4K 160 Hz tapi speknya jauh lebih rendah. Tadi cuma 4K 160, nggak bisa jadi 320 dan response time-nya tertulis hanya 5 milisecond yang biasanya aktualnya ya memang segitu. Ada yang lebih menarik dari Skyworth, Gigabyte GS27U 27 inci 4K 160 harganya 4,8 jutaan. Harganya selisih dikit cuma response time-nya udah 1 milisecond. Cuma tetap aja masih jauh dari 320 Hz-nya MSI ini. Yang paling mendekati adalah ROG Strix XG27 UCG, harganya masih 6 jutaan lebih. Dia juga udah dual mode, bisa 4K 160 Hz atau Full HD 320 Hz. Jadi dengan monitor LED biasa yang perbandingan harganya seperti itu tadi, ngelihat harga MSI ini ya masih bisa dibilang masuk akal kali ya. Dibandingin sama Asus yang paling deket tadi memang terlihat lebih mahal, tapi sekali lagi dia udah mini LED, udah quantum dots juga bre. Jadi kalau memang rezekinya ada, duitnya ada lebih dan pengen ngerasain mini LED, upgrade-nya dibandingin LED biasa masih lumayan bisa dirasakan. Kalau pengen tahu spek lengkapnya seperti apa dan update harga terbarunya langsung klik aja linknya ada di ujung bawah video ini.